berhenti peduli, pasti dia akan mendekat. Karena apa yang kamu kejar, justru akan menjauh. Bukan karena ia benci dikejar, tapi karena kamu terlalu menggantungkan dirimu pada sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya. Perasaan orang lain bukan kendalimu. Kehadiran mereka bukan kehendakmu. Yang bisa kamu kuasai hanyalah pikiran, sikap, dan caramu menjalani hidup. Seringkali, kita mengira bahwa perhatian akan membuat orang bertahan. Kita berpikir bahwa jika kita selalu ada, selalu menghubungi, selalu menunggu, maka ia akan merasa dihargai, lalu membalas. Tapi kenyataannya, tidak begitu. Semakin kamu menjadikan seseorang pusat perhatianmu, semakin kamu kehilangan pusat kendali atas dirimu sendiri. Dan pada saat itu, kamu bukan lagi kamu. Kamu menjelma menjadi bayang-bayang orang lain. Menjadi pengemis validasi. Dan kehilangan harga diri yang seharusnya kamu jaga. Deno, pendiri Stoikisme, pernah kehilangan seluruh hartanya karena kapalnya tenggelam. Namun disitulah hidupnya berubah. Ia tidak mengeluh, tidak meratap. Ia menyadari bahwa kehilangan bisa jadi adalah jalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Begitu juga kamu. Saat seseorang menjauh, bukan tugasmu untuk memaksanya kembali. Bukan peranmu untuk membuktikan bahwa kamu layak. Karena kamu sudah layak, bahkan tanpa disadari oleh siapapun. Berhenti peduli bukan berarti berhenti mencintai. Berhenti peduli berarti kamu menyerahkan hasil pada alam. Kamu hidup, kamu tumbuh, kamu menjadi versi terbaik dirimu. Dan jika memang dia ditakdirkan untukmu, maka dia akan kembali. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena dia sadar, kamu tak pernah benar-benar butuh dia untuk menjadi utuh. Marcus Aurelius berkata, ketika kamu bangun di pagi hari, ingatlah betapa berharga hidup ini. Bisa bernapas, bisa berpikir, bisa merasakan, bisa mencintai. Dan lihat, tak ada satupun kata, meminta diperhatikan, di sana. Kamu tidak harus selalu hadir untuk orang yang tak pernah ingin menetap. Biarkan kepergiannya menjadi bagian dari pelajaran. Dan biarkan ketidakhadiranmu menjadi ruang untuk ia menyadari bahwa ternyata kamu berarti. Karena dalam keheningan, seseorang belajar menghargai suara. Dalam kehilangan, seseorang belajar menghargai kehadiran. Dan dalam jarak, seseorang belajar bahwa yang dikejar belum tentu yang dibutuhkan. Jadi, berhentilah terlalu peduli. Bukan untuk membuatnya kembali, tapi untuk menemukan dirimu kembali. Dan saat kamu benar-benar berhenti peduli, entah bagaimana caranya, mereka akan mulai mendekat. Yang kesatu, berhenti mengejar, kembali pada kendali diri. Dalam hidup, kita sering diajarkan bahwa jika kita ingin sesuatu, maka kejarlah itu. Kejar dengan sepenuh hati. Jangan menyerah. Jangan mundur. Tapi Stoikisme mengajarkan sebaliknya, bahwa tidak semua hal pantas dikejar. Dan bahwa sesuatu yang memang bukan milik kita, tak akan datang walau kita berlari sekuat tenaga. Mengapa kamu merasa lelah? Karena kamu mengejar hal yang tak bisa kamu kendalikan. Perasaan orang lain, sikap orang lain, keputusan orang lain. Itu bukan milikmu, bukan wilayahmu. Kata Epictetus. Jika kamu menginginkan hal-hal yang bukan milikmu, maka kamu akan selalu menjadi budak dari nasib dan keadaan. Mengejar seseorang yang tak ingin dikejar, hanya akan membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Kamu mulai mengubah dirimu bukan karena ingin menjadi lebih baik, tapi hanya supaya dia suka. Supaya dia tidak pergi. Supaya kamu dianggap cukup. Namun ketahuilah, jika seseorang harus terus kamu kejar agar dia tetap tinggal, maka sebenarnya dia sudah tidak benar-benar ingin ada di situ sejak awal. Berhenti mengejar bukan bentuk kekalahan. Itu adalah bentuk paling dalam dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu punya nilai, bahkan saat tidak ada yang melihatnya. Bahwa kamu layak dicintai, bahkan saat kamu tidak memaksa siapapun untuk mencintaimu. Stoikisme mengajarkan kita untuk berbalik arah, dari pengejaran yang melelahkan, menuju pengendalian yang menenangkan. Kendalikan pikiranmu. Kendalikan caramu menanggapi perlakuan orang lain. Kendalikan cara kamu merawat dirimu sendiri.
Karena hanya itu yang bisa kamu kendalikan sepenuhnya. Bayangkan sebuah taman. Jika kamu merawatnya dengan baik, menyiram, memberi cahaya, mencabut gulma, akan datang kupu-kupu, lebah, dan burung-burung. Tapi jika kamu terus mengejar mereka satu persatu, kamu hanya akan membuat mereka pergi. Jadilah teman. Bukan pemburu. Bangun dirimu. Tenangkan batinmu. Rawat jiwamu. Maka yang pantas akan datang dengan sendirinya. Berhenti mengejar bukan berarti kamu berhenti berharap. Tapi kamu mulai percaya bahwa kamu tak harus memohon untuk sesuatu yang seharusnya memang hadir dalam hidupmu. Kamu hanya perlu berdiri dengan kepala tegak, hati tenang, dan prinsip kuat. Lalu biarkan semesta bekerja sesuai waktunya. Berhentilah menjejar. Kembalilah pada kendali diri. Disitulah letak kebebasan sejati. Dan mungkin, dari situ pula, sesuatu yang selama ini kamu cari, akan diam-diam mulai mendekat. Yang kedua, fokus pada diri, bukan reaksinya. Kadang, yang paling melelahkan bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi apa yang kita pikirkan setelah melakukannya. Apakah dia tersinggung? Apakah dia merasa aku terlalu diam? Kenapa dia tidak membalas? Kita terus-menerus hidup dalam bayang-bayang reaksi orang lain. Seakan-akan nilai kita ditentukan oleh balasan, komentar, atau ekspresi wajah mereka. Tapi dalam Stoikisme, kita diajak untuk kembali ke pusat diri. Bahwa apa yang ada di luar diri kita, bukan milik kita. Kita tidak bisa mengendalikan reaksi orang. Tapi kita bisa mengendalikan niat kita. Marcus Aurelius berkata, ketika kamu bangun di pagi hari, tanyakan pada dirimu, apa yang akan aku lakukan hari ini agar aku tetap jujur, adil, dan tidak terkoyak oleh penilaian orang lain. Itulah prinsip seorang Stoik. Kita tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Kita hidup untuk menjalani hidup dengan prinsip yang benar, dengan ketenangan batin, dan kesadaran penuh. Banyak orang hidup dengan topeng. Bukan karena mereka ingin, tapi karena mereka takut. Takut penolakan. Takut tidak disukai. Takut dianggap berbeda. Namun saat kamu menyesuaikan dirimu terus-menerus demi mendapatkan reaksi positif dari orang lain, kamu perlahan kehilangan arah. Kamu jadi cermin bagi keinginan orang lain, dan lupa seperti apa bentuk dirimu yang sebenarnya. Fokuslah pada diri. Fokus pada apa yang kamu ucapkan, bukan bagaimana mereka menanggapi. Fokus pada niatmu memberi, bukan pada apakah mereka akan membalas. Fokus pada ketulusanmu, bukan pada simpati mereka. Kamu bukan alat validasi. Kamu bukan alat untuk menyenangkan dunia. Kamu adalah pribadi yang utuh, yang nilainya tidak berubah hanya karena seseorang memilih tidak membalas pesanmu. Fokus pada dirimu bukan berarti kamu egois. Justru itu bentuk kasih sayang tertinggi. Kamu menjaga kewarasanmu, kamu menjaga hatimu, agar kamu bisa terus memberi tanpa merasa direndahkan. Jangan biarkan dunia membuatmu merasa bahwa kamu harus terus membuktikan diri. Kadang yang paling membebaskan adalah saat kamu bisa berkata, aku tahu niatku baik, aku tahu jalanku lurus. Dan jika mereka tidak melihat itu, tidak apa-apa. Reaksi orang lain bukan tanggung jawabmu. Tapi caramu bertindak, caramu berpikir, dan caramu mencintai dirimu sendiri. Itu adalah tugas utama yang harus kamu jaga. Jadi mulai hari ini, jangan lagi terlalu sibuk menafsirkan wajah orang. Jangan lagi mengorbankan kedamaian demi pengakuan. Kembalilah ke dalam. tenangkan dirimu. Fokus pada dirimu. Dan biarkan dunia bereaksi sesukanya. Yang ketiga, melepaskan, bukan melupakan. Dalam hidup ini, kita sering bingung antara dua hal, melepaskan dan melupakan. Kita kira keduanya sama. Padahal, justru sangat berbeda. Melupakan adalah menghapus, berpura-pura tidak pernah terjadi. Tapi melepaskan adalah menerima bahwa sesuatu memang pernah ada, namun tidak lagi harus dimiliki. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menekan ingatan. Ia tidak menyuruh kita berpura-pura. Tapi ia mengajarkan bagaimana cara menghadapi kenyataan, tanpa harus menderita karenanya. Ketika kamu kehilangan sesuatu yang bukan dalam kendalimu, jangan marah. Tapi sadari bahwa memang itu bukan milikmu sejak awal. O Epictetus.
Kita terlalu sering memeluk erat apa yang sebenarnya sudah ingin pergi. Kita terlalu takut kosong, sampai kita lupa bahwa dalam kekosongan, jiwa bisa bernapas kembali. Melepaskan bukan berarti kamu berhenti mencintai, tapi kamu berhenti menggantungkan kebahagiaanmu pada seseorang atau sesuatu yang tak ingin tinggal. Melepaskan adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang kepada diri sendiri, karena kamu akhirnya sadar bahwa yang menyakitimu tak layak terus kamu genggam. Coba renungkan ini, berapa banyak luka yang kamu alami, bukan karena ditinggalkan, tapi karena kamu menolak untuk melepaskan? Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk berdamai dengan apapun yang datang dan pergi, karena hidup adalah aliran. Yang datang, kita sambut. Yang pergi, kita lepas. Dengan kesadaran, dengan keikhlasan, dengan keyakinan bahwa yang benar-benar untuk kita tidak akan pernah benar-benar pergi. Mais les Pascans adalamant Bascandiri. Dari harapan yang tak dibalas, dari doa yang tak kunjung dijawab, dari perasaan yang terus kamu pertahankan sendirian. Dan saat kamu mampu melepaskan, kamu tidak akan merasa kehilangan. Kamu justru akan merasakan kelegaan. Karena kamu kembali menjadi dirimu yang utuh, bukan versi dirimu yang menunggu dikasihani. Ingatlah, kamu tidak dilahirkan untuk menahan sesuatu yang menyakitimu. Kamu dilahirkan untuk tumbuh. Dan pertumbuhan kadang dimulai dari kehilangan. Jadi Ariini, Beranila les Pascans. Bukan karena kamu ingin melupakan, tapi karena kamu ingin hidup dengan tenang. Yang keempat, diam-diam tumbuh, diam-diam menguat. Tak semua pertumbuhan harus diumumkan. Tak semua luka harus diceritakan. Dan tak semua proses penyembuhan harus diketahui orang lain. Kadang, yang paling kuat bukan mereka yang paling keras bersuara, tetapi mereka yang tetap tenang, tetap berjalan. Walau tak ada yang tepuk tangan. Stoikisme mengajarkan kita kekuatan dalam keheningan. Bahwa di balik diam, ada kekuatan yang sedang dipupuk. Bahwa dalam sepi, ada jiwa yang sedang menyusun ulang dirinya. Banyak orang ingin dilihat berubah. Ingin diakui sedang kuat. Ingin dipuji karena bisa bangkit. Tapi kamu tidak butuh itu semua. Karena kamu sedang membangun bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Seperti akar pohon yang tumbuh diam-diam di dalam tanah, tapi suatu hari akan menopang pohon yang tak tergoyahkan. Diam-diam tumbuh, diam-diam menguat. Kamu belajar menghadapi hari-hari berat tanpa keluhan, menangis dalam doa, bukan di depan orang yang tak mengerti. Kamu menyembuhkan hati tanpa dendam, menguatkan diri tanpa harus menyombongkan ketahanan. Kamu kini tahu bahwa kebahagiaan yang paling dalam bukan datang dari pengakuan orang lain, tapi dari ketenangan saat kamu melihat dirimu sendiri, dan bisa berkata, aku tidak sempurna, tapi aku sedang membaik. Dengan caraku sendiri, dengan tenang. Dan justru saat kamu tidak lagi sibuk membuktikan apa-apa, saat kamu tidak lagi memaksa siapapun untuk mengerti perjuanganmu, disitulah kekuatan sejati sedang dibangun. Orang yang tumbuh dalam diam, tidak mudah digoyahkan. Karena ia tidak bergantung pada pujian. Ia tumbuh untuk dirinya sendiri, dan untuk Tuhan yang tahu betapa kerasnya ia berjuang. Yang kelima, ketika kamu tidak lagi peduli, di sanalah segalanya kembali. Ada satu momen dalam hidup, ketika kamu berhenti menunggu, berhenti berharap, berhenti peduli tentang siapa yang datang, dan siapa yang pergi. Bukan karena kamu dingin, bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar, kamu sudah cukup. Dalam Stoikisme, kita diajarkan bahwa keinginan yang tak terkendali adalah sumber dari penderitaan. Semakin kamu menggenggam sesuatu yang tak pasti, semakin kamu tersiksa oleh ketidakpastian itu. Tapi ketika kamu melepaskan, ketika kamu tidak lagi berharap orang lain membalas perasaanmu, memahami dirimu, atau hadir sesuai waktumu, di sanalah kedamaian mulai pulang. Marcus Aurelius menulis, jangan buang waktumu memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Gunakan waktumu untuk menjadi seperti dirimu yang seharusnya. Dan saat kamu berhenti peduli, dalam artian yang bijak, kamu berhenti bergantung pada validasi luar. Kamu mulai mencintai dirimu tanpa syarat. Kamu mulai menyukai kesendirianmu. Kamu mulai menikmati hidup tanpa harus terus mengatur siapa yang harus tinggal, dan siapa yang harus pergi. Dan anehnya,
Justru ketika kamu tidak lagi peduli, segalanya mulai kembali. Orang yang dulu kamu kejar, tiba-tiba bertanya kabar. Perhatian yang dulu kamu cari, datang tanpa diminta. Bukan karena kamu mengejar, tapi karena kamu tenang. Itulah energi dari kendali diri. Energi yang tidak memaksa, tidak mendesak, tapi menarik dengan keutuhanmu. Kamu tak lagi terguncang oleh kehilangan, karena kamu tahu, apa yang tertulis untukmu, tak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Kamu tak lagi haus pengakuan, karena kamu tahu, diam MU hari ini jauh lebih bermakna daripada ribuan kata yang kosong. Jadi, jika kamu sedang merasa diabaikan, jika kamu sedang merasa tidak diperhatikan, berhentilah menentat. Berhentilah peduli pada hal-hal yang bukan milikmu. Fokuslah pada hal yang selalu bisa kamu jaga, dirimu sendiri. Dan percayalah, ketika kamu tak lagi peduli secara berlebihan, ketika kamu tak lagi sibuk mengejar, yang pantas akan datang sendiri, tanpa harus kamu tarik. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk meninggalkan jejak, like, komentar, atau bagikan kepada mereka yang mungkin juga sedang berjuang diam-diam. Dan jika kamu ingin terus berjalan bersama dalam ketenangan dan makna, tekan subscribe. Kita akan bertemu di narasi berikutnya. Tetap tenang, tetap utuh, dan tetap jadi dirimu sendiri.